semua, apa kabar? Kembali lagi di channel ini bersama aku, Ersa Mediana Yusuf. Aku dari Kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, jurusan penerbitan. Nah, kali ini aku akan membawakan video yang tentang jurnalisme investigasi. Nah, jurnalisme investigasi ini sumbernya dari wikipedia.com. Kalian dengerin baik-baik ya. Jurnalisme investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Sebuah kasus yang dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusuran terhadap kasus tersebut selesai dilakukan. Kata jurnalisme investigasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu jurnal dan vestigium. Jurnal atau jurnalis berarti orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, dan vestigium yang berarti jejak kaki. Jurnalistik investigasi menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yaitu laporan investigasi. Laporan investigasi sebagai sebuah karya jurnalistik tidak ditentukan oleh besarnya kasus yang dibongkar, melainkan manfaat atau dampak apa yang ditimbulkan setelah kasus tersebut terbongkar. Penelusuran sebuah topik yang ringan dapat dikatakan produk investigasi yang baik apabila mengungkapkan fakta bernilai besar bagi khalayak. Laporan investigasi dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang banyak, terlebih apabila topik yang dipilih bersifat kompleks. Maka, sebelum membuat konsep acuan, perlu ada riset awal, wawancara, dan observasi di lapangan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan agar penelusuran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penyamaran dan koordinasi, terutama bagi jurnalis televisi, harus dilakukan dengan baik. Laporan investigasi dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang banyak, terlebih apabila topik yang dipilih bersifat kompleks. Maka, sebelum membuat konsep acuan, perlu ada riset awal, wawancara, dan observasi di lapangan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan agar penelusuran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penyamaran dan koordinasi, terutama bagi jurnalis televisi, harus dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, seorang jurnalis juga dituntut untuk memiliki sifat skeptis atau ragu-ragu terhadap setiap fakta yang diperoleh, sehingga fakta tersebut akan terus digali sehingga sampai ke akar permasalahan. Pada intinya, tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah mengungkap kesaksian dan bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversial. Jurnalisme investigasi lebih menekankan pada upaya mengungkap fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik. Karena itu, proses kerja jurnalis dalam liputan investigasi terlaksana detektif yang mengendus informasi tersembunyi dari banyak sisi dan mengungkapkannya. Lalu ada ciri-ciri jurnalisme investigasi, yaitu memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu riset dan reportase yang mendalam dan berjangka waktu panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan hipotesis. Yang kedua, paper trail yang dilakukan untuk mencari kebenaran dalam mendukung hipotesis. Yang ketiga, wawancara mendalam dan pihak-pihak yang terkait dengan investigasi. Dan yang terakhir, pemakaian metode penyelidikan polisi dan peralatan anti kriminalitas. Dalam hal ini termasuk melakukan metode penyamaran serta memakai kamera tersembunyi. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan investigasi. Ada menentukan tema. Di banyak media massa, tema investigasi ditentukan melalui rapat redaksi yang terencana atau melalui perumusan agenda publik yang dipunyai masing-masing media. Namun, bahkan dalam contoh investigasi legendaris seperti skandal Watergate, tema itu muncul secara tidak sengaja. Wartawan atau kelompok wartawan menemukan peristiwa yang tampaknya sepele, namun dalam melakukan penggalian secara terus-menerus sehingga berhasil menemukan peristiwa terselubung yang jauh lebih besar. Lalu ada merumuskan masalah. Dalam perencanaan investigasi, mencari akar masalah atau bottom line sangatlah penting.
guna memudahkan dalam mencari informasi. Rumusan masalah adalah hal yang ingin ditelusuri melalui investigasi. Untuk itu, rumusan masalah harus spesifik mungkin dan dalam kalimat pendek. Rumusan masalah juga semacam hipotesis dalam penelitian ilmiah, atau sesuatu yang harus diuji kebenarannya di laboratorium, atau lapangan. Lalu selanjutnya ada menggali bahan. Menggali bahan atau mencari bahan investigasi dapat dilakukan dengan cara wawancara terhadap sumber dan tokoh kunci, atau mencari dokumen dan bukti terpenting dari lapangan. Lalu selanjutnya ada komparasi. Data tertentu tidak berbunyi apa-apa jika dibandingkan dengan data lain. Untuk itu, setiap data yang diperoleh harus dibandingkan dengan data-data yang lainnya agar mendapatkan data yang benar-benar akurat. Selanjutnya ada menguji, mengumpulkan semua bahan wawancara dan dokumen, serta menyortirnya berdasarkan kredibilitas sesuai informasi. Memakai dokumentasi itu untuk menguji hipotesis yang telah dibuat, apakah memperkuat atau menggugurkan. Lalu selanjutnya ada menulis dan menyajikan. Dalam hal penulisan, laporan investigasi harus ditulis secara padat dan jelas. Namun, yang terpenting lagi, tulisan itu harus argumentatif, memiliki dasar bukti yang kuat, dan dibangun dengan logis. Tulisan seringkali harus dilengkapi pemaparan dokumen foto dan tabel yang memperkuat tulisan. Lalu selanjutnya ada teknik peliputan. Nah, teknik peliputan dalam jurnalistik investigasi ini sangat penting, yaitu yang pertama ada penyamaran. Terdapat 3 teknik penyamaran yang digunakan saat peliputan investigasi, yaitu yang pertama, penyamaran melebur atau immersive. Maksudnya yaitu, wartawan yang melakukan peliputan membaur atau melebur dengan objek yang akan diliputnya. Dengan kata lain, wartawan menyamar menjadi bagian dari objek yang akan diliput. Yang kedua, penyamaran menempel atau embedded. Teknik ini memanfaatkan objek tertentu untuk mendapatkan fakta, keterangan, atau akses. Dan yang ketiga, penyamaran berjarak atau surveillance. Teknik ini menggunakan jarak dalam penyamarannya. Jarak yang dimaksud tidak hanya jarak yang bisa diukur, melainkan juga berkaitan dengan jarak sosiologis dan psikologis. Lalu selanjutnya ada observasi, merupakan kegiatan menggali fakta di lapangan dengan menggunakan panca indera, sehingga tergambar dengan jelas apa yang terjadi. Hasil observasi tersebut kemudian dideskripsikan melalui tulisan, gambar, dan suara. Mengecoh atau decoding merupakan teknik yang digunakan agar wartawan bisa bertemu dan mendapatkan informasi dari sumber berita. Mengecoh maksudnya wartawan tidak mengatakan liputannya untuk kasus, melainkan untuk kasus B atau improvisasi. Lalu selanjutnya ada metode investigasi. Ada 3 metode investigasi dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama adalah material trail, yaitu menelusuri atau mencari jejak dan bukti-bukti dalam bentuk benda. Yang kedua, people trail, yaitu mencari jejak atau orang-orang yang terlibat atau yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Yang ketiga adalah money trail atau follow the money, mengikuti aliran uang atau mencari jejak uang. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe aku di channel aku ini. Dan terima kasih teman-teman. Dadah!